Saya buka mata, itu sekitar saya khotbah, itu paku-paku berjatuhan semua, saudara. Dan waktu itu saudara, yang bertobat ada 300-400 orang. Saudara. Sahabat khotbah populer, pernahkah sahabat berhadapan dengan kuasa gelap atau ilmu gaib saat pelayanan? Apa yang sahabat alami dan apa yang sahabat lakukan? Oleh sebab itu, mari kita belajar dari pengalaman hambanya, Evangelis Daud Tony. Semoga memberkati. Kalau di TP ini, di Tunjungan Plaza, saya tidak bisa lupa ada satu kejadian yang saya tidak bisa lupa seumur hidup saya. Itu kira-kira tahun 1999. Waktu itu saya diminta untuk khotbah, untuk KKR, seminar, dan waktu itu ada 3 pembicara. Dan waktu itu KKR seminarnya di lantai bawah digunakan nuansa supranatural, dukun-dukun praktek. Dan di lantai atas kami gunakan KKR pelepasan. Nah, tetapi waktu itu judulnya mantan dukun santet. Nah, dikira itu di lantai atas praktek ilmu santet, sehingga banyak yang keliru dari lantai bawah nyasar ke lantai atas. Dan waktu itu saudara, KKR yang paling kacau yang pernah terjadi seumur hidup saya adalah. Kenapa? Bayangin, di tempat itu saudara ya, di pintu keluar, pintu masuk, itu jual beli jimat, saudara. Sedangkan itu yang datang separuh dukun sak pasiennya adalah campur di situ semua adalah. Nah, waktu itu saudara ada 3 pembicara. Nah, harusnya itu saya bicara hari terakhir. Saudara. Tiba-tiba pendeta senior ngomong sama saya, yang waktu itu dia ada di ahli bidang okultisme. Dia ngomong sama saya, Daud, ada apa? Kamu kan junior, saya ini kan senior. Jadi Daud dulu yang seminar yang khotbah. Tapi saya tidak tahu di ruangan itu udah banyak dukun-dukun yang mau nyoba. Nah, karena Daud yang junior, saya senior, Daud yang khotbah dulu. Baik Pak Pendeta, waktu itu kan kita kalau baru awal-awal sekolah Alkitab, lulus sekolah Alkitab, semangat saudara, dikasih kesempatan, KKR seminar ribuan kan jarang terjadi. Wong saya itu sering khotbah KKR yang datang 2 orang, satu pun waktu saya khotbah ada 1 orang gila, kalau saya khotbah dia ikut khotbah. Nah, tiba-tiba langsung KKR ribuan, wah rasanya gimana kan itu saudara. Nah waktu itu saya disuruh maju, wah saya dari ruangan saya keluar masuk, wah saya kaget. Di belakang semua itu saudara saya masih ingat, gue itu dukun-dukun udah siap untuk nunggu, saudara, untuk nyoba. Karena mereka kan tahu saya sebelum saya bertobat, saudara. Dukun sakti, saudara. Nah mau nyoba semua, saudara. Itu tahun 1999, saudara. Di Tunjungan Plaza. Waktu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, waktu saya belum bertobat, saya seorang diri nyantet Gilbert dikeroyok pendeta. Nah, setelah saya tobat, gantian dikeroyok dukun. Waduh, waktu itu saya berdoa, tapi kan saya ini sudah terlanjur menyanggupi pendeta senior. Hari pertama saya, nyesel saya saudara. Waduh gimana nih, udah terlanjur ini. Waktu itu sebelum saya khotbah, waktu seminar, saya doa, darah Yesus sucikan tubuh, jiwa, rohku. Kenapa? Karena kita semua pasti ada celah dosa. Pendeta pun pasti ada dosa. Buktinya pendeta itu tidak berjalan di atas awan-awan, betul? Siapapun pasti ada dosa, betul? Betul? Nah, saya pun ada dosa, saudara ada dosa. Siapa di antara saudara dalam 1 tahun tidak bohong? Angkat tangan coba. Pasti itu munafik, muka nabi, pikiran kotor. Betul? Pasti ada, betul? Nah, waktu itu saya doa. Doanya gini saudara.
darah Yesus sucikan tubuh, jiwa, rohku. Darah Yesus bentengi. Waktu itu saudara, saya doa, saya maju ke depan. Tiba-tiba ada suara gini, siapa yang punya ilmu santet, dukun-dukun, keluarkan ilmunya semua. Ini suara Tuhan atau bukan ya? Ini kalau bukan suara Tuhan, mati nih, betul? Tapi dikatakan, ada suara, katakan. Waktu itu saya ngomong gini, siapa yang punya ilmu santet, ilmu hitam, keluarkan semua. Tempat KKR loh saudara. Tapi dalam hati saya doa, Tuhan, kuserahkan nyawaku di tanganmu. Gitu. Wah, apa yang terjadi? Ada sesuatu kayak angin kencang itu, bang gitu. Saya lihat ada tiang awan dan tiang api. Dan disitulah ada paku jarum berterbangan. Dan waktu itu saudara, saya buka mata, itu sekitar saya khotbah, itu paku-paku berjatuhan semua. Saudara. Itu tahun 1999. Tepatnya di Tunjungan Plaza, Surabaya, tempat ini. Nah, lantainya berapa lupa. Dan waktu itu saudara, yang bertobat ada 300-400 orang. Dukun sama pasiennya. Sahabat khotbah populer, terima kasih sudah menonton video ini. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, sudi kiranya mensupport dengan cara subscribe, like, and share. Pelayanan adalah perintah Tuhan. Setiap kita yang dipanggil untuk melayani harus bertanggung jawab. Harus melayani dengan tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Karena kalau tidak tanpa pamrih, itu bisa mempengaruhi motivasi kita yang seharusnya memuliakan Tuhan menjadi tidak. Dan kalau motivasinya salah dalam pelayanan, bisa beralih kepada mamon, dan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Mari kita evaluasi bersama-sama. Jangan menghakimi orang lain. Dan kita berdoa buat setiap orang yang melayani Tuhan agar mengalami pembaharuan untuk menjadi murid Kristus yang sejati, bisa menjadi berkat dan diberkati Tuhan. Nah, apakah sahabat pernah punya pengalaman yang barangkali mirip dengan hambanya Evangelis Dautoni, diserang oleh kuasa gelap atau ilmu gaib melalui kumpulan para dukun? Jikalau pernah, isi di kolom komentar, kita sharing ya. Kita berbagi pengalaman, barangkali melalui kesaksian sahabat memberkati saya secara pribadi. Nah, tapi yang mau kita pelajari dan kita tekankan dalam pembahasan ini adalah kita harus percaya diri bahwa kita adalah duta Tuhan atau hamba Tuhan yang diutus untuk melayani Tuhan. Dan apabila ada tantangan, kita harus berani. Karena kenapa? Tuhan ada di pihak kita. Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Jadi kalau ada serangan, ya kita andalkan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan akan tutup bungkus kita dengan kuasanya. Berdoa seperti yang diajarkan oleh hambanya, Evangelis Dautoni, berdoa dengan darah Yesus. Darah Yesus tutup bungkus. Ya, darah Yesus hancurkan kuasa gelap. Darah Yesus bebaskan dari serangan iblis. Kita harus antusias. Karena Tuhan berkata, apabila kita percaya dan Roh Kudus ada pada kita, maka kita akan mendatangkan kuasa. Kita akan berkuasa. Dan roh jahat akan tunduk dengan kuasa Yesus. Jangan pernah meragukan nama Yesus. Nama Yesus mengandung kuasa. Oleh sebab itu, berdasarkan Roma pasal 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dalam dirimu dan layanilah Tuhan. Itu.
Jangan gara-gara tantangan, tentangan, rintangan, baik itu manusia, baik itu kuasa gelap, kita jadi malas melayani Tuhan. Kita jadi enggan melayani Tuhan. Kalau ada panggilan, kegerakan hati untuk melayani, maju. Masalah lawan, penghadang di depan kita, apapun itu Tuhan yang bertanggung jawab. Serahkan kepada Dia, maka Dia akan bereskan semua. Dan jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah, ya. Dan bagaimana caranya untuk membuat roh ini menyala-nyala? Tidak bisa secara instan dan tidak bisa ya secara otomatis. Harus ada upaya dari diri kita untuk membuat roh itu menyala-nyala. Tentunya melalui hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, hati-hati. Orang yang terlalu banyak bicara tentang Tuhan, kadang-kadang tidak punya waktu untuk Tuhan. Maka dari itu kita sebagai hamba Tuhan atau jemaat Tuhan, berikanlah waktu untuk datang ke Tuhan, memuji menyembah Tuhan, renungkan firman-Nya, supaya kita terisi lagi dan Roh Kudus bekerja. Dan berupayalah untuk jauh dari dosa dan tidak jatuh dalam dosa. Karena itu adalah media iblis untuk menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Roh Kudus akan didukakan dan akhirnya dipadamkan. Anak Tuhan yang Roh Kudus tidak bekerja dalam pelayanan bahaya. Apalagi iblis menyerang, wow, dia bisa kalah dan malu dalam medan pelayanan. Pastikan dalam pelayanan kita mempermuliakan Dia.